Oke coy, ketemu lagi sama Mongol di sharing firman season ketiga, sesi ketiga. Kemarin sesi pertama tentang Tuhan tidak pandang bulu. Sekarang sesi yang kedua, kemarin sesi kedua lagi bibir Carlota. Ini yang ketiga adalah sesi judulnya pikiran yang benar. Jadi begini, ini kan kita lagi menghadapi yang namanya pandemi Corona COVID-19. Kita mendengarkan berbagai macam informasi tentang COVID. Ada yang bilang ini hanya rekayasa, ada yang bilang COVID itu tidak ada yang bilang COVID ini konspirasi, ada yang bilang ini begini. Jadi gue mau kasih tau begini, buat teman-teman semuanya, janganlah pernah engkau meragukan pemerintah. Karena bukan cuma Indonesia yang bilang COVID ini ada, seluruh negara juga mengalami hal yang sama. Bahkan negara sekaliber Amerika dan Arab pun bilang corona itu ada. Jadi bagaimana caranya kita harus menikmati hidup dengan kondisi yang sekarang lagi ada pandemi? Semuanya tergantung di kita. Pikiran kita salah satu yang harus kita kendalikan. Kita kadang-kadang terlalu jauh mikirinnya, berpikirnya terlalu jauh. Harusnya jangan sampai berpikir terlalu jauh. Santai-santai aja. Anjuran pemerintah terhadap penanggulangan COVID udah benar, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Karena sampai hari ini pun kalau bicara jaga jarak, orang gila nggak ada satupun di negara ini, di negara seluruh dunia yang terpapar dengan corona. Karena mereka udah jaga jarak duluan. Yang kedua adalah tentang pikiran kita, jangan terlalu ribet mikirnya. Mikirin ini itu, kesana kesini, nggak usah, santai aja. Tuh, santai aja, nggak usah terlalu ribet. Kalau soal hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan kita, bukan oleh apa yang kita pikirkan. Ya kan? Soal hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan, bukan soal apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kalau memang waktunya kita mati, ya pasti kita akan mati. Tapi kalau kita mencoba untuk mati, tapi Tuhan bilang kita harus tetap hidup, ya kita tetap hidup. Jadi jangan terlalu berpikir yang lebih jauh. Karena biar bagaimanapun, coba Anda lihat orang gila itu makannya di tong sampah. Mereka makan makanan kotor, kadang mereka nggak cuci tangan. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar berita orang gila kena kanker, orang gila diabetes, orang gila begini, orang gila kayak ini. Enggak ada. Bahkan di rumah kamu di Jakarta orang gila juga ngubek-ngubek tong sampah, sampai sekarang beliau masih hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengendalikan pikiran kita. Karena ada tertulis di kitab Roma 12 ayat 3. Coba kamu mau bacainnya. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ini ayat favorit kamu Mongol. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuh, nggak usah terlalu ribet mikirnya, ya kan? Sama juga, lu mau jadi apapun, kita mau jadi apapun dalam hidup, ya kita jalani, jangan kita pikirin. Berpikir boleh, nggak ada larangan untuk berpikir. Siapa yang bilang ada orang bilang oh nggak boleh berpikir berarti? Oh enggak juga, boleh berpikir. Di Alkitab juga dibilang oh boleh berpikir. Yang penting jangan terlalu ribet mikirnya. Udah pikirin aja yang baik-baik, gitu. Coba kita cari mikir yang seperti apa sih kamu yang diizinkan oleh firman Tuhan. Mikirin hal seperti apa? Ada di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita cuma disuruh mikir semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, yang disebut kebajikan. Ya kita mikirnya yang itu aja, nggak usah mikir yang ribet-ribet. Jatuh bangun hidup kita, kadang-kadang kita yang membuat jatuh. Kenapa akhirnya kita jatuh? Karena terlalu ribet mikir.
lewat sini dengar orang bilang ada kuntilanak di pohon ini, akhirnya kepikir di otak kita ada kuntilanak. Akhirnya kita nggak lewat situ, muter 3 kilo, nggak apa-apa, yang penting nggak lewat pohon itu. Padahal harusnya nggak begitu. Ya kan Tuhan udah bilang roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kenapa kita harus takut lewat pohon? Kita lewat kubur pakai permisi. Permisi. Bayangkan itu orang 5 meter di bawah tanah, terus lu ngomong permisi, terus orangnya nyaut silakan, lu meninggal kesurupan di situ, bro. Jadi nyantai aja. Corona boleh ada, tapi corona tidak bisa memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Iya dong, ya kan? Jadi nggak usah terlalu ribet. Lu belum punya pacar, nggak usah stres. Mungkin itu cara Tuhan untuk membuat engkau menabung biar dapat pacar yang baik. Karena sekarang untuk pacaran, bro, apalagi kalau standar Jakarta, lu ngajak cewek ke Monas, hari gini lu ngajaknya masih ke Monas. Cewek-cewek Jakarta udah sukses nongkrongnya Pondok Indah 3, Senayan City. Nah di tempat seperti itu es teh manisnya nggak 2.500 segelas, bro, bunyi puluhan ribu. Otomatis kalau kita mikirnya ke situ, jomblo terus hidup kita. Jadi kalau kita pun masih jomblo, berarti Tuhan izinkan untuk kita nabung. Karena kalau kita mau beli nasi goreng nggak 5 ribuan kalau di Senayan City, gitu. Di Senayan City nggak ada matahari, bro. Jadi lu masih boleh nyari baju diskon 25% plus 20. Jadi santai aja hidupnya, nggak usah ribet mikir. Kalau udah punya pacar, sayangilah pacarmu. Karena kemungkinan besar dia jadi calon ibu buat anak, atau mungkin dia akan jadi calon suami buat anak, buat calon ayah buat anak. Gitu. Jadi santai aja. Nggak punya pacar, ya udah berdoa, tidur aja, nggak usah kelayapan. Ya nggak usah nongkrong-nongkrong, mabuk-mabuk, tidur Jo di kamar. Kok bisa kamu ngomong orang lagi nyari pacar kok disuruh tidur? Ya tidur Jo, karena kan Adam juga di Taman Eden sedang tidur, diciptakan Hawa. Jadi nggak ada tidur, masa kata dalam tidurmu pun Tuhan ciptakan kekasih buat engkau. Iya toh? Jadi santai, kendalikan pikiranmu. Karena dengan Anda bisa mengendalikan pikiran, maka semuanya menjadi aman. Karena kalau Anda baca Roma 12 ayat 3, ya toh, Roma 12 ayat 1, 2 dan 3 itu tentang hidup yang berkenan, hidup yang luar biasa diberkati. Yang di ayat 1-nya serahkan tubuhmu kepada Tuhan, jadi persembahan yang agung. Yang kedua tentang akal budi, perbaharuilah akal budimu. Yang ketiga tentang pikiran. 3 ini doang kok, tentang tubuhmu, tentang akal budimu, dan tentang pikiran. 3 ini engkau bisa mengendalikan dengan cara yang luar biasa, maka hidupmu akan menjadi indah bagi sesama. Gak punya duit tapi lu masih bisa memancarkan sukacita. Lu punya berbagi, punya sesuatu yang lebih, lu bisa berbagi dengan orang lain, berarti akal budimu luar biasa. Engkau masih menghormati orang tuamu, engkau masih menghormati orang yang lebih tua dari dirimu, berarti moralmu mulai tertata dengan baik. Gitu. Tubuhmu yang kau serahkan sebagai persembahan yang kudus buat Tuhan, engkau bisa jaga dengan baik, ya seperti itu luar biasa. Kalau ngana batato, kalau ngana lahir baru, ya sudah. Hatimu yang Tuhan lihat, bukan badanmu. Ya tuh coy. Jadi yuk sama-sama kita merubah pola pikir kita. Menghadapi tahun ke depan yang akan makin sulit, makin banyak hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi. Kalau kita punya pikiran seperti pikiran Kristus yang memikirkan hal-hal yang benar, yang suci, yang baik, yang mulia, yang agung, maka kita akan melewati hidup dengan indah. Oke? Jadi buat teman-teman santai aja, nikmati hidupmu dengan luar biasa, jaga tubuhmu, perbaharui akal budimu dan pikiranmu, niscaya Tuhan akan makin memberkati hidup kita. Oke? Jangan lupa subscribe, like and comment, dan jangan lupa juga share, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan firman. Dan yang paling terakhir, pencet lonceng. Oke?
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ciao. Bye bye.